Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak soleh soleha, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini anak-anak soleha? Alhamdulillah, segar bugar, tambah pintar, makin lancar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak soleh soleha sudah sholat duha semua? Alhamdulillah sudah semuanya. Baik anak-anak soleh soleha, sebelum kita bahas materi hari ini, mari kita baca surah An-Nisa ayat 11 dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hafzil unsayain. Fa in kunna nisaa fawqa snataini falahunna thulatha ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi sulus. Fa in kana lahu ihwatun fali ummihi sudusu min ba'di wasiyati yusi biha audain. Aba'ukum wa abna'ukum la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan minallah. Innallaha kana aliman hakima. Selanjutnya, kisah Rasulullah membagi harta rampasan perang saat mendapatkan kemenangan pada perang Bani Nadir. Perang Bani Nadir yaitu perang antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi di Bani Nadir. Kaum Yahudi dikenal sangat benci pada Islam dan kaum muslimin, terutama setelah perang Uhud. Kebenciannya sangat tebal dan melakukan konspirasi rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Ini bermula ketika Rasulullah dan para sahabat mendatangi orang-orang Yahudi Bani Nadir. Tujuannya untuk meminta mereka membayar tebusan 2 orang dari Bani Khilab yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah. Ini wajib dilakukan karena sesuai perjanjian. Rasulullah diminta untuk menunggu dan duduk dulu oleh orang Yahudi. Ternyata orang Yahudi merencanakan membunuh Nabi dengan cara menjatuhkan batu penggilingan. Di saat yang kritis, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah memberitahu rencana orang Yahudi. Kemudian Rasulullah pergi pulang ke Madinah. Dengan adanya beberapa pengkhianatan dan rencana pembunuhan terhadap dirinya, kemudian Rasulullah langsung mengutus Muhammad bin Maslamah untuk menemui Bani Nadir, menyampaikan pesan Rasulullah yang isinya, tinggalkan Madinah dalam 10 hari dan jangan hidup bertetangga denganku. Siapa yang masih kutemui setelah ini akan kupenggal lehernya. Orang Yahudi Bani Nadir tidak ada pilihan dan takut akan ancaman Rasulullah serta mulai mengemasi hartanya. Saat bersiap-siap, datang utusan dari pemimpin orang munafik bernama Abdullah bin Ubaid bin Salul yang isinya, kuatkanlah hati kalian, bertahan dan janganlah tinggalkan rumah kalian. Aku mempunyai 2000 orang yang siap bergabung di benteng kalian. Mereka siap mati demi membela kalian. Pesan ini membangkitkan kepercayaan diri orang Bani Nadir.
dan mereka sepakat melakukan perlawanan. Kemudian mengirim pesan kepada Nabi yang isinya, kami takkan keluar dari tempat kami, dan berbuatlah menurut kehendak kalian. Setelah mendengar pesan tersebut, Rasulullah bertakbir dan bersiap-siap menyerang Bani Nadir. Pertempuran pecah dan pengepungan berlangsung 6 malam atau 5 hari. Allah lalu memasukkan rasa takut ke dalam hati orang Bani Nadir, dan akhirnya mereka meletakkan senjata dan menyerah. Kemudian kaum muslimin memberikan waktu untuk orang Bani Nadir berkemas serta meninggalkan kampungnya. Dari perang ini, Rasulullah memperoleh harta rampasan perang berupa tanah, tempat tinggal, dan harta benda yang tersisa, serta senjata yang terkumpul, 50 baju besi, 50 topi baja, dan 340 pedang. Kemudian Rasulullah memberikan harta rampasan kepada siapa saja yang dikehendaki, baik dari orang-orang muhajirin maupun orang-orang ansor. Bahkan pemberian itu lebih dari 1/5. Baik anak-anak soleh-solehah, dari surah An-Nisa ayat 11 kita dapatkan kata 2/3, 1/2, 1/6, 1/3. Sedangkan kisah perang Bani Nadir kita mendapatkan 1/5. 2/3, 1/2, 1/6, 1/3 ini dinamakan pecahan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak soleh-solehanya Ustazah, kita masuk materi pada perkalian pada pecahannya. Jadi materinya masih sama, yaitu materi pecahan tapi pada perkalian. Ustazah langsung beri contoh ya. Misalnya Ustazah punya angka 2/8 dikali 3/6. Bagaimana caranya? Caranya adalah pembilang dikali pembilang atau atas kali atas, bawah kali bawah atau penyebut kali penyebut ya. Oke, atas kali atas berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, 8 kali 6 berarti 48. Oke, ini sudah sampai di sini boleh, sudah benar ya anak-anak solehah. Tapi masih bisa kita sederhanakan. Cara menyederhanakan adalah membagi dengan angka yang sama. Bisa dibagi dengan angka 2, 3, 4, 5. Pokoknya angka itu bisa membagi angka di atas dan angka di bawah. Kita gunakan, bisa kita menggunakan angka 2, 3, dan 6 ya. Ustazah kasih contoh, kita ini pakai angka 2 terlebih dahulu, yaitu 6 dibagi 2, 48 dibagi 2. Hasilnya berapa? 6 dibagi 2. Atau kalau anak soleh-soleh masih bingung, berarti perkalian 2 yang hasilnya 6. Berarti 2 kali berapa? Kali 3. Kemudian 2, ini juga 48 dibagi 2. Bisa anak soleh-solehah mencari perkalian 2 yang hasilnya 48, yaitu 2 kali 24. Nah, sampai di sini juga sudah benar anak soleh-solehah, tapi masih juga bisa kita sederhanakan dengan angka 3. Kalau atas dibagi 3, berarti bawah juga bagi 3. Ya, 3 dibagi 3, perkalian 3 yang hasilnya 3 yaitu 1. 24 dibagi 3, perkalian 3 yang hasilnya 24 adalah 3 kali 8. Nah, jadi ketemunya adalah ini ya, 1/8. Atau kita bisa menyederhanakan dengan angka 6, langsung angka 6 ya. Misalnya Ustazah di sini berarti
Ustazah tulis lagi 6/48 langsung dibagi 6, berarti atas bagi 6, bawah bagi 6, sama dengan 6 kali 6 6 dibagi 6, atau 6 kali berapa yang hasilnya 6, berarti kali 1. 48 dibagi 6, atau perkalian 6 yang hasilnya 48, yaitu 8. Nah, samakan anak soleh-solehah. Oke, lanjut cara yang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalnya ustazah punya 4/6 dikali 5/7. Sama caranya ya, harus atas kali atas, bawah kali bawah. Atas kali atas berarti 4 kali 5 berarti 20. 6 kali 7 42 ya. Sampai di sini juga boleh nak, sudah benar, tapi kita bisa mensederhanakan dengan cara membagi angka yang sama, yaitu kita gunakan angka 2 saja ya. Angka 2. Oke, 20 dibagi 2 berarti perkalian 2 yang hasilnya 20 berapa? 10. 2 yang hasilnya perkalian 2 yang hasilnya 42 yaitu 21. Oke, sampai di sini masih bisa disederhanakan ke ustazah? Tidak bisa nak ya, karena kalau ini dibagi 2, 10 bagi 2 bisa, tapi 21 tidak, 21 tidak bisa. Kita bagi 3, 21 nya bisa, angka 10 nya juga tidak bisa, atau angka seterusnya lagi ya. Jadi cukup sampai di sini, sudah benar. Kemudian ustazah kasih contoh yang ketiga lagi. Misalnya ustazah punya 3/4 kali 2/5. Sama caranya ya, atas kali atas, bawah kali bawah. Atas kali atas berarti 3 kali 2 hasilnya 6. 4 kali 5 hasilnya 20. Bisa disederhanakan anak soleh-solehah? Bisa, yaitu dengan angka 2. 2 berarti berapa? Sama dengan yang contoh 1. Berarti sama dengan 3. 20 dibagi 2. Tadi di sini ada sudah, berarti 10. Ya, sama sampai di sini sudah cukup ya, sudah selesai karena tidak bisa lagi dibagi. Ya, ingat anak soleh-soleha, ketika kita menyederhanakan hasil pecahan harus dengan angka yang sama dan harus sampai dengan hasil yang tidak bisa disederhanakan lagi. Sudah paham ya anak soleh-soleha? Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak soleh-solehanya ustazah, kita lanjutkan ya. Sekarang masuk ke pembagian pada pecahan ya, sama dengan tadi ya. Kalau pembagian seperti apa? Langsung ustazah kasih contoh ya. Misalnya ustazah punya angka 2/7 dibagi dengan 2/3. Caranya seperti apa? Caranya adalah ketika tadi perkalian itu atas kali atas, bawah kali bawah. Kalau kalau pembagian maka kita rubah dulu ya. Kita rubah pecahan yang pertama masih sama, kita tulis 2/7. Kemudian pembagian ini, bentuk pembagiannya kita rubah menjadi perkalian. Kemudian pecahan yang kedua atau yang terakhir kita balik ya, yang atas menjadi bawah, yang bawah menjadi atas, berarti 3/2. Kenapa bisa seperti itu? Ini memang sudah menjadi ketentuannya, jadi kita tidak perlu bahas ya nak ya.
Kita sekarang kalau sudah bentuk perkalian, kita langsung seperti tadi dengan cara perkalian, yaitu atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 2 kali 3 6, 7 kali 2 14. Oke, sama dengan perkalian, kita bisa sederhanakan dengan angka yang sama, yaitu angka 2. 6 dibagi 2 atau perkalian 2 yang hasilnya 6 adalah angka berapa? 3. 2 perkalian 2 yang hasilnya 14, yaitu perkalian 2 kali 7. Ya, sampai sini masih bisa kita sederhanakan. Sudah cukup ya nak, nggak bisa lagi ya. Oke, ini contoh yang pertama. Kemudian Ustazah kasih contoh lagi yang kedua, yaitu Ustazah punya angka 6/8 dibagi dengan 5/9. Oke, sama dengan contoh yang pertama ya. Pemecahan yang pertama kita tulis ulang dulu, 6/8. Kemudian bentuk pembagiannya kita rubah menjadi perkalian. Pecahan yang kedua kita balik, yang atas menjadi bawah, bawah menjadi atas. Berarti 9 kali bagi 5. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita hitung. 6 kali 9 sama dengan 54. 8 kali 5 sama dengan 40. Oke, bisa kita sederhanakan? Bisa ya. Kita sederhanakan dengan pembagian 2. Oke, 54 kali dibagi 2 atau 2 kali berapa yang hasilnya 54, yaitu 27. 20 dibagi 40 dibagi 2 yaitu 20. Sampai sini bisa dibagi lagi nak, atau kita sederhanakan? Bisa, tapi menyederhanakan tidak dibagi. Tapi kita lihat ya, karena kalau kita menyederhanakan dengan dibagi sudah nggak bisa ya nak ya, nggak bisa angkanya. Kemudian kita gunakan cara lain, yaitu lihat ketika pecahan ketemu angka atas dan bawahnya sama, itu menjadi 1. Karena ini lebih, berarti kita buat dulu di sini ya, kita tulis dulu angka berapa ini, puluhannya 20, ditambah berapa supaya 27, yaitu ditambah 2. Oke, lihat 20 dengan 20 sudah sama ya nak ya. Berarti 20 dibagi 20 berapa? 1. Kemudian lebihnya gimana Ustazah? Lebih 7 ini, 7 kita jadikan pecahan, berarti 7/20. Ya nak, salah-salah sampai sini ya, sudah selesai. Kemudian Ustazah punya contoh yang ketiga lagi, yaitu 2/4 dibagi dengan 3/6 ya. Sama dengan contoh yang pertama dan yang kedua, yaitu pecahan pertama kita tulis ulang, pembagian kita rubah jadi perkalian, pecahan kedua kita balik. Oke, baru kita hitung 2 kali 6 12, kemudian 4 kali 3 12. Kita sederhanakan, berarti menjadi berapa? 12 dengan 12, berarti 12 dibagi 12 1. Oke, sudah paham anak soleh-solehannya Ustazah? Baik anak soleh-solehah, kita lanjutkan ke soal cerita. Ini Ustazah punya contoh soal cerita yang pertama. Masya Allah, Ahmad sedang menuang air sebanyak 3/8 liter ke dalam sebuah ember. Sebelumnya sudah ada 2/8 liter air di ember. Berapa liter jumlah air yang ada dalam ember sekarang? Ya, berarti ini soal apa? Kira-kira soal penjumlahan atau pengurangan dalam pecahan?
Ahmad menuang air, tapi sebelumnya sudah ada. Yang ditanyakan sekarang berapa jumlahnya? Berarti soal penjumlahan. Oke, kita langsung kerjakan ya. Misalnya kita tulis dulu. Diketahui Ahmad ya. Ahmad menuang berapa? Ahmad menuang 3/8 liter. Sudah ada berapa? Sudah ada 2/8 liter. Oke, kemudian ditanya banyaknya sekarang ya. Ditanya jumlahnya yang sekarang. Berapa jumlah air sekarang? Berapa jumlah air sekarang? Oke, kita langsung jawab. Berarti sudah ada berapa tadi? Berarti 2/8 ditambah tuangannya Ahmad berapa? 3/8. Karena penyebutnya sudah sama, berarti kita langsung menghitungnya berapa? 2 ditambah 3 berarti 5/8. Jadi berapa? Jadi jumlah air sekarang sebanyak 5/8 liter. Sudah paham anak soleh-solehannya Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak soleh-solehannya Ustazah, kita lanjutkan ke soal cerita yang kedua. Sekarang soalnya langsung. Alhamdulillah, Najla memiliki seutas tali dengan panjang 7/10 meter. Ia menggunakan tali untuk prakarya sepanjang 4/10 meter. Berapa sisa tali Najla sekarang? Najla punya tali 7/10 meter digunakan 4/10 meter. Berarti soal apa? Soal pengurangan pada pecahan. Kita langsung kerjakan. Langsung. Diketahui Najla punya berapa tali panjangnya? Najla punya tali 7/10 M. Digunakan berapa? 4/10 M. Ditanya berapa sisa talinya? Berapa panjang sisanya ya? Berapa sisa tali? Berarti kita langsung kerjakan. Dijawab. Punya berapa tadi? 7/10 dikurangi digunakan 4/10. Baik anak soleh-solehah, karena penyebutnya juga sudah sama, berarti kita langsung menghitung. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Berarti 3/10. Jadi sisanya berapa? 3/10 apa? Meter ya. Berarti jawabannya adalah 3/10 meter. Baik anak soleh-soleha, sudah paham ya
Sampai di sini dulu ya. Alhamdulillah anak soleh-solehah, demikian tadilah pembelajaran kita ya hari ini, masih materi pecahan ya. Sebelum kita tutup, kita ulas lagi yang sudah kita pelajari. Pertama, kita mempelajari bagaimana cara mengerjakan soal perkalian pada pecahan. Yang kedua adalah pembagian pada pecahan. Yang ketiga adalah soal cerita yang berkaitan tentang atau berkaitan dengan soal pecahan ya. Oke, anak-anak soleh-solehah, silakan sekarang simpuni alat tulisnya, kemudian doa setelah belajar dan doa kafaratul majelis, kemudian siap-siap untuk sholat zuhur, dan jangan lupa makan siang, kemudian istirahat ya. Pesan terakhir dari ustazah yaitu selalu istiqomah dan semangat dalam belajar bertolabul ilmi, baik menghafal maupun pembelajaran umum yang lainnya. Kemudian ikuti aturan orang tua, selalu sopan dan nurut kepada orang tua. Dan yang terakhir, sholat 5 waktu jangan pernah ditinggal ya anak soleh-solehah. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.